Siapa yang berada dalam musuh kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah merasa aman, tentram dan damai walaupun ia didukung dan menguasai seluruh kekuatan-kekuatan dunia, kekuatan-kekuatan zahiriyah yang dia miliki. Dan barang siapa yang memiliki nilai keimanan ini, maka baginya adalah seluruh kebaikan. Dan barang siapa tidak memiliki satu nilai ini, maka tidak ada baginya sesuatu yang dapat menolongnya. Yang surga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qasas ini, maka kita akan menemukan dua hal ini. Pamenah kekuatan dan pamenah keimanan. Dalam bangunan surah Al-Qasas ini, apa yang diperceritakan dalam awal surah ini adalah cerita tentang Musa alaihissalam dan Fir'aun. Dan yang kedua adalah cerita tentang nilai keimanan yang dipamerkan oleh Qarun dan kaumnya Musa alaihissalam. Fir'aun yang semua kita saja tidak ada yang tidak pernah mendengar namanya, adalah seorang penguasa yang luar biasa. Kenapa? Karena ia ditopang dan didukung oleh seluruh makna kekuatan dan kekuasaan pada zamannya. Al-Quran mempertontonkan kepada kita tentang gambaran kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun melawan satu kekuatan yang sangat lemah, bahkan lawannya adalah baru anak-anak yang masih menyusui, bahkan sebelum lahir pun sudah menjadi musuh bagi Fir'aun. Namun yang kita katakan bahwa barang siapa yang memusuhi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya tidak ada ketenangan, kedamaian dan ketentraman seperti yang diperkenalkan oleh Fir'aun. Apa yang kurang kira-kira bagi Fir'aun dengan bala tentaranya yang maha kuat kira-kira pada zamannya? Bala tentara yang begitu besar, seluruh makna kekuatan dan penguasaan sekaligus pemerintahannya pada zamannya, kita tidak melihat kira-kira celah untuk bisa menjatuhkan dan untuk mengalahkan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan, wa qala Fir'aun uqtul Musa inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzra bunuhlah Musa karena saya khawatir akan mengganti agama kalian dan dia akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Coba
bagaimana kita membawa opini pada saat itu untuk menghabisi Musa. Ya, dan saya kira kalau kita kita bawa dalam alam kita sekarang ini, kalau saya ada ultimatum dari penguasa seperti itu, masih ada kira-kira tempat kita bersembunyi kira-kira seperti itu. Tetapi Musa enteng-enteng saja saya kira ketika mengatakan, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Aku berlindung kepada Tuhanku dan kepada Tuhanmu min kulli mutakabbir, dari seluruh orang-orang yang sombong, la yu'minu bi yawmil hisab, yang tidak beriman kepada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Musa kira-kira setting itu mengatakan seperti itu? Karena kita memiliki bahwa barang siapa yang bersama dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak perlu khawatir, ia tidak perlu takut. Dan ini Musa alaihissalam, saya kira dengan terangnya seperti itu, karena ia meyakini bahwa ia bersama dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya hanya satu, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cerita awal di awal surah Al-Qasas ini. Dan ending dari Fir'aun, ia kemudian dibenarkan atau ditenggelamkan di lautan bersama dengan bala tentara. Artinya bahwa tadabbur samawi, intervensi langit, saya kira di sini kita meyakininya bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ketenangan bagi orang-orang yang mengucapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kira-kira keberlangsungan dari keimanan ini, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari kekuasaannya dan kekuatannya, dan kemudian Allah menenggelamkannya di lautan dengan bersama dengan bala tentara, dan berakhir kehidupan atau hidup dari Fir'aun yang mana kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang selama ini bersama dengan Fir'aun, kenapa tidak untuk membantunya atau untuk menolongnya? Ternyata Musa Fir'aun yang kita lihat secara kasat mata kita adalah orang yang kuat karena dengan bala tentaranya, ternyata pada sesungguhnya dia adalah orang yang lemah. Ketika ia berakhir di ujungnya dengan segala kekuatannya dan segala apa yang dia miliki, ternyata tak sanggup untuk menolongnya dari amukan Allah Subhanahu wa taala atau kebencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia sendiri tak sanggup kemudian untuk menolong dirinya dari amukan lautan pada saat itu. Nah, itu adalah kekuatan yang kekuatannya dimiliki oleh Subhanahu wa taala, bahwa suatu kejahatannya berjalan apakah berlangsungnya, yang seakan-akan bahwa tidak ada lagi kekuatan manusia yang sanggup untuk menghalanginya, menasihatinya, mengingatkannya, maka kita meyakini bahwa kekuatan yang maha luar biasa,
kita tidak tahu. Intervensi lagi, intervensi dari punya kekuasaan ini, itu kapan berakhir? Bisa terjadi kapan dan di mana saja saya kira seperti itu. Dan cerita kedua tentang nilai. Dan ini dalam cerita yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna qaumaka kana min qaumi Musa, fabaghu 'alaihi." Sesungguhnya kaum itu adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta. Inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang kunci-kunci kekayaannya sangat amat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Bisa kita bayangkan harta yang dimiliki oleh Qarun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan di mana kunci-kunci perbendaharaannya adalah kira-kira kalau dipikul dengan sejumlah orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat, kira-kira berapa kira-kira kekayaannya itu? Tetapi di sinilah juga kezaliman dan aniaya yang dilakukan oleh Qarun itu disebabkan karena kekayaannya, disebabkan karena hartanya. Dari sini kemudian ada yang dari kaumnya yang senantiasa mengingatkan kepada kaum agar ia kembali kepada manhaj yang lurus, agar ia tidak menganiaya, agar ia tidak menzalim, hanya karena disebabkan apa yang ia miliki. Kalau fragmen di atas yang pertama menceritakan tentang Fir'aun, bahwa yang membuat Fir'aun kemudian sombong dan kemudian bongkar dengan kekuatannya itu karena ia memiliki kekuatan, kekuasaan dan pemerintahan. Dan pada Qarun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, harta dan ilmu. Ini yang membuat kemudian Qarun aniaya kepada kaumnya, karena ia memiliki kira-kira semua dunia ini. Tergambar bagi kita kelompok-kelompok yang minoritas atau kelompok-kelompok kecil yang kemudian dianiaya oleh orang-orang yang besar karena memiliki finansial untuk membayar dan sebagainya. Maka kaum ini kisah kedua ini Allah
hakikat nilai-nilai di mana nilai harta dan perhiasannya adalah lebih murah kalau ini dibandingkan dengan nilai keimanan dan kesalehan yang diiringi dengan keadilan dan keseimbangan dalam menikmati kehidupan hidup tanpa melakukan kesombongan dan kerusakan di muka bumi. Nilai keimanan. Nah, di sini ada dua neraca. Neraca nilai harta dan neraca nilai keimanan. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam gambar kaum ini idh qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaumnya mengingatkan kepada kaumnya, la tafrah, janganlah terlalu berbangga, janganlah terlalu ria, janganlah terlalu bergembira. Artinya melewati batas kegirangannya, kegembiraannya, sampai kepada melebihi semua sehingga sampai pada yang kemudian menjadi orang-orang yang melebihi dari kegembiraannya, kegirangannya itu. Kenapa? Inna Allah la yuhibbul farihin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kalau yang memiliki semua ini, yang memiliki kira-kira harta ini, maka dengan sebab kekayaannya, maka yang kemudian menampilkan satu penampilan yang luar biasa, betul-betul mematikan kira-kira hati yang melihatnya. Tetapi dari semua itu, apa yang dimiliki oleh kaum ini adalah, ya sekalipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan di mana peristiwa ini terjadi dan kapan terjadinya. Tetapi yang ingin disampaikan, pesan utamanya dalam ayat ini adalah ingin menyampaikan tentang nilai keimanan itu, bahwa apa yang dalam ditafsirkan oleh Paulus, sekalipun ada riwayat bahwa peristiwa ini terjadi pada masa Musa. Ada yang mengatakan bahwa setelah Musa, dan kejadiannya, ya sebagian para mu'arrikhin, para sejarawan mengatakan bahwa kejadiannya adalah terjadi di Mesir. Ya bahkan kalau di Mesir, ya di salah satu provinsi namanya provinsi Dumia, ya, itu yang diduga kuat bahwa disitulah kejadiannya yang diabadikan dengan Danau Qaum. Danau Qaum yang dimana ya wilayah itu ya seperti hanya berbentuk danau. Di situ diduga oleh para sejarawan bahwa disitulah Allah Subhanahu wa taala membenamkan kaum dengan segala apa yang mereka miliki. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Bahwa apa yang rusak pada ditanam di kalanya pada kaum ini
Yang kita lihat bahwa ketika kesenangannya qalu dengan kekayaannya, maka kemudian rusaklah hati. Dan kalau hati sudah rusak, itu sama dengan sudah rusaknya kehidupannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan manhaj, menurunkan pegangannya yang mu'tadil, menurunkan pegangan yang seimbang, di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Ini menarik yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat sebelumnya di mana qaulnya betul-betul bahwa seluruh kekayaannya itu adalah dikumpulkan untuk semata memamerkan kehidupannya. Lalu kemudian karena mereka sudah terlalu berbangga, terlalu riang gembira dengan kekayaannya, lalu kemudian terjadilah kerusakannya, di mana ia kemudian lupa akan sumber kenikmatan itu. Ia lupa akan pemberi nikmat itu. Ia lupa bahwa apa yang mereka klaim selama ini bahwa ia mendapatkan seluruh kekayaan yang mereka miliki itu karena ilmunya. Dan di sini adalah muncul kesombongan. Ia miliki semua ini karena punya kekuasaan misalnya. Ia dapatkan semua ini karena ada ilmu yang mereka miliki. Tetapi sekali lagi bahwa ketika suatu keadaan yang tidak berjalan seiring, ada ketimpangan, ada kebincangan, maka pasti akhirnya adalah sebuah peruntukan. Sebagaimana Fir'aun yang memiliki kekuatan, tetapi karena kekuatannya diiringi dengan kewenangan, diiringi dengan kezaliman, diiringi dengan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekejap Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekuasaannya. Nah, manhaj Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahwa wa batawi fima ataqallahu darul akhirah, maka carilah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, yaitu kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibak minad dunya, dan jangan pernah kamu lupakan bagianmu, yaitu kenikmatan dunia. Nah, di sini suatu manhaj yang lurus ya, yang kemudian tidak menutupi antara kalau katakan dunia dan akhirat ya. Karena ada orang yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin lagi dunia, mereka kesempatan untuk mencari akhiratnya. Ingat saya kira ketika Rasulullah SAW didatangi oleh 3 kelompok yang masing-masing kelompok ini ekstrim dalam jika menyikapinya tentang amalan-amalan mereka. Dia datang kepada Rasulullah, yang satu mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah amalan saya adalah sangat sedikit ya. Oleh karena itu saya ingin puasa selamanya. Bayangkan, puasa sih itu adalah amalan yang mulia, tetapi kalau berlebihan juga menjadi masalah. Kenapa? Ia ingin kemudian berpuasa selamanya. Yang kedua,
Kalau yang kedua, ya Rasulullah, saya masih sedikit amal kebaikan saya. Oleh karena itu, saya akan melakukan sholat malam selamanya dan saya tidak akan tidur. Sholat malam adalah amalan yang sangat mulia, tetapi kalau dilakukan ekstrim itu juga menjadi masalah. Karena tidak lagi melakukan, ya tidak tidur ya. Padahal ya semua kita yang punya, ya ada hak-hak yang harus dipenuhi, ada hak-hak kita yang harus kita tunaikan. Tetapi kalau koi atau orang yang datang kepada Rasulullah, dia tidak ingin lagi kemudian untuk tidur selamanya, untuk melakukan salat malam. Dan yang ketiga, ya Rasulullah, saya adalah masih minim amal kebaikan saya. Oleh karena itu, untuk tidak tergabung dengan yang lain, maka saya tidak akan menikah selamanya. Bayangkan, pada menikah adalah ya amalan yang mulia. Tapi kalau ekstrim, ya berlebihan, jadi menjadi masalah. Nah, kata Rasulullah, ana atqakum minkum. Aku ini adalah orang yang paling kira-kira paling takut dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ana asum mu'afir. Saya ini juga puasa, tapi juga kadang tidak. Artinya bahwa puasa itu ada munasabatnya. Kira-kira ada waktu-waktu yang disyariatkan, yang bisa dalam setahun itu ya ada yang diwajibkan. Itu puasa Ramadan misalnya. Ya. Atau ada puasa yang kita berjanji kepada kita, munazar kita itu wajib, yang harus ditunaikan. Ya kemudian ada puasa-puasa yang sudah yang punya ketentuan-ketentuan syariat lainnya, ya misalnya puasa Senin Kamis, ya puasa di 3 hari sampai bulannya misalnya. Tapi kemudian apakah kita puasa dalam semua waktu itu? Tentu tidak. Kata Rasulullah, asum wafir. Saya juga berpuasa, saya juga walaupun waktu yang datang yang kemudian ingin puasa selamanya, kiam selamanya. Kata Rasulullah, saya juga sholat, tapi saya juga tidur. Artinya bahwa apa yang kalian sampaikan ini keluar dari manhaj yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidur, saya juga kemudian melakukan ibadah-ibadah malam. Wala atas sebab bisa. Kemudian menjawab yang mengatakan saya tidak akan menikah selamanya. Kata Rasulullah, saya juga adalah yang menikahi beberapa perempuan dan wanita ini. Nah, artinya bahwa di situ kembali kepada manhaj yang wasatiyah, kembali kepada keseimbangan. Ya, bahwa keserasian dan keseimbangan ini kemudian yang diinginkan sebagaimana ayat ini. Artinya bahwa Allah tidak melarang kita untuk mencari, memperkaya diri kita, menikmati kehidupan dunia, menikmati dari nikmatnya hidup ini, menikmati dari kenikmatan dunia. Ya, karena memang itu dalam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi urusan untuk menghadap ke sana, yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala juga kemudian kita abaikan. Karena itu menjadi suatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan yang menjadi tujuan utama kita. Bagaimana kemudian kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia dengan amal-amal yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa yang kita inginkan. Kalau ada orang yang kemudian mengabaikan dunia, ada orang yang kemudian meninggalkan harta dan sebagainya, sekali bahwa itu dalam manhaj menyimpang, menyeleweng. Kenapa? Ya, Rasulullah juga memperkenalkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW di awal-awal remajanya, bagaimana namanya berusaha untuk
kemudian mencari nafkah dalam kehidupan ini untuk menikmati kira-kira kenikmatan dunia ini. Bahkan maharnya sendiri yang kemudian dapatkan untuk membayar maharnya kepada Khadijah radhiyallahu anha itu dari hasil usaha yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kalau kita tahu bahwa ya mahar Rasulullah itu dibayar 1.000 ekor unta. Berbiasa saya kira. Jadi ini juga kalau kita mengatakan bahwa ya kita mempermasalahkan dari sisi dunia ya bahwa kita juga melihat Rasulullah dia tidak tanggung memberikan mahar kepada calon istrinya pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha 1.000 ekor unta. Berapa 1.000 ekor unta? Sampai waktu sekarang berapa ya? 1.000 ya mungkin sudah $2.000 ya kira seperti ini. 1 ekor unta ya. Nah kira-kira 10 kali 1.000 ya. Nah satu ya $2.000 berapa berarti 20 mungkin 30 mungkin ya. Kalau sekarang berapa? Ya $1 adalah 20.000 atau 14.000. Nah ini kira-kira kali-kali seperti itu. Berapa kira-kira mahar yang dibawa oleh Rasulullah? Artinya bahwa Rasulullah berusaha untuk ya menikmati ya sekalipun bahwa tentu ada batasan-batasannya. Lalu kemudian tidak membayangkan di mana Rasulullah dipercaya oleh seseorang dan kemudian melejit dalam usahanya, tetapi karena itu adalah sekedar Allah Subhanahu wa taala dalam kemudian di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kemudian Rasulullah banyak kemudian tafakkur banyak merenung bahwa ya semuanya adalah ya akan kita tinggalkan. Semua ini akan hanya menjadi kenangan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian yang menyiapkan dan kemudian betul-betul mencari apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yaitu kebahagiaan di akhirat. Nah ini adalah kira-kira ada yang pertama dari qaul al-salam. Dan kemudian berikutnya dan ini saya kira betul-betul akan ditampilkan oleh kaumnya ketika wa ahsin kama ahsanallahu ilayk wa la tabghil fasada fil ardh, di mana bahwa kerusakan bagi ini masih nasihat kaumnya kepada kaum ini wala tabghil fasada fil ardh, bahwa kerusakan itu bisa jadi berbentuk penganiayaan, kerusakan berbentuk kezaliman, bisa juga berbentuk kerusakan itu adalah ketika membelanjakan kenikmatan itu tanpa kontrol. Artinya bahwa mulus dalam kemudian membelanjakannya itu juga kerusakan. Atau kerusakan dengan tidak membelanjakannya harta itu yang semestinya harus dibelanjakan pada jalannya. Atau yang semestinya tidak dibelanjakan di tempat itu kemudian dihambur-hamburkannya. Itu juga bagian dari kerusakan. Apakah kerusakannya berbentuk dengan menanamkan di dalam dada manusia, menanamkan di dalam dada manusia tentang kehasutan, kebencian kepada sang orang, itu juga dalam bagian dari kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardh, inna Allah la yuhibbul mufsidin. Karena apa yang dilakukan oleh kaum ini kerusakannya adalah sudah luar biasa. Sudah luar biasa dalam merusak tanah masyarakatnya, di mana ketika ia keluar dengan segala kemewahannya, dengan segala kemewahannya, mempertontonkannya dengan kepada kaumnya, maka tentu saja orang yang memang punya kecenderungan ingin
menggapai dunia ini. Semua orang berangan-angan, kalaulah kita juga memiliki apa yang diberikan oleh kaum, dan itu sesuatu yang menurut mereka adalah sesuatu yang sangat agung bagi orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tersihir hatinya, sehingga mereka mengatakan, seandainya walau kita juga memiliki apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum ini, tetapi dalam kemudian di penghujung dari praktek ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup sebagaimana Allah menutup dari kisah Fir'aun, di mana intervensi kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan Qarun bersama dengan rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Qarun atau menangkan dalam tanah, membenamkan dalam tanah, dan kemudian tanah pun menyambutnya dengan sekejap hilang. Kira-kira seperti ini. Bukan cuma Qarun, tetapi dengan segala asosialisnya yang selama dibanggakan dan digunakan di tengah-tengah kaumnya, juga semuanya ikut terbenam. Maka disitulah muncul kesadaran orang-orang yang melihat, yang sebelumnya berangan-angan, bercita-cita akan diberikan seperti Qarun, diberikan harta yang banyak seperti itu, tetapi namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga mereka, keberlangsungan mereka dengan masih keimanan yang mereka miliki. Dan disinilah bahwa orang-orang yang memiliki nilai keimanan, ia tidak tergoda, tidak terpancing dengan apa yang ditampilkan dan dipamerkan oleh Qarun, yang sebagian mereka terbawa dengan kekaguman dan yang dilihat oleh mereka. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki nilai keimanan ini, ia sama sekali tidak terbius dan tidak tergiur dengan apa yang ditampilkan itu, karena ia meyakini bahwa apa yang tersisa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanannya, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak pernah tergiur dengan semua ini. Dan inilah nilai keimanan ini yang akan menyelamatkan mereka. Inilah nilai yang kita ingin membandingkan, bahwa nilai harta dengan nilai keimanan tentulah sekalian tidak bisa kita menyamakan. Nilai ini, nilai yang duniawi dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala a'adatu li'ibadis shalihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Bahwa apa yang disiapkan dan dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman ini, yang tidak tergiur dengan apa yang dilakukan oleh Qarun, itulah tempat yang sebaik-baik tempat yang akan dinantikan oleh orang-orang yang menjaga. Jangan sebentar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari cerita ini, cerita Fir'aun dengan kekuasaan dan kekuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekejap Allah mengambilnya dengan menenggelamkannya di lautan, dan Qarun dengan kekuatan hartanya dan keilmuannya, dengan sekejap mata Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan ke dalam tanah dengan segala yang mereka milikinya, dan semuanya berakhir tanpa ada yang seseorang atau kelompok yang sanggup untuk menghalanginya atau menolongnya, dan bahkan dirinya sendiri tak sanggup untuk menolong diri sendiri, yang padahal selama ini apapun yang mereka miliki, inginkan, semuanya bisa dibeli dengan semuanya itu. Tetapi pada saat yang akhir dari semua itu, ternyata tidak ada arti dari baginya kecuali apa yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaatnya pengajian kita, tata bola kita kali ini, dan kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah
memberikan kita keimanan yang kuat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk melakukan mengarungi kehidupan kita sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum